Video ini akan bercerita tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, baik itu yang berbentuk taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Disclaimer, ketentuan ini di setiap daerah bisa saja berbeda, mungkin berbeda dinas atau kantor yang menanganinya, berbeda syarat-syarat yang harus dipenuhi, atau berbeda tata urut proses pengajuannya. Yang akan kami tampilkan di sini adalah apa yang tercantum dalam Permendikbud 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu dan memberikan informasi kepada mereka yang bersemangat untuk mendirikan PAUD, mereka yang karena tugas dan jabatan harus mengetahui aturan tentang pendirian PAUD, serta mereka yang peduli akan pentingnya menyiapkan generasi emas bangsa melalui pendidikan anak usia dini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng, serta tulis komentar di bawah untuk diskusi lebih lanjut. Kami juga sudah siapkan link Google Drive di kolom deskripsi untuk mengunduh beberapa dokumen tentang pendirian PAUD. Selamat menyimak. Pengertian, pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun. Taman kanak-kanak luar biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun. Taman penitipan anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD. Pendirian Satuan PAUD. Satuan PAUD dapat didirikan oleh A. Pemerintah Kabupaten Kota, B. Pemerintah Desa, C. Orang perseorangan, D. Kelompok orang, atau E. Badan Hukum. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok orang sebagaimana dimaksud, wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Badan hukum sebagaimana dimaksud, bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis. Persyaratan pendirian PAUD terdiri atas A. Persyaratan administratif, dan B. Persyaratan teknis. Persyaratan administratif pendirian PAUD terdiri atas A. Fotokopi identitas pendiri, B. Surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, C. Susunan pengurus dan rincian tugas. Persyaratan teknis pendirian PAUD terdiri atas A. Hasil penilaian kelayakan, B. Rencana Induk Pengembangan atau RIP untuk TK dan TKLB, C.
Rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 3 tahun untuk TK dan TKLB, sedangkan untuk KBTPA dan SPS paling lama 5 tahun. Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud meliputi: A. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD yang sah atas nama pendiri. B. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari Kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk. Dan C. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran. RIP untuk TK dan TKLB sebagaimana dimaksud memuat: A. Visi dan misi. B. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. C. Sasaran usia peserta didik. D. Pendidik dan tenaga kependidikan. E. Sarana dan prasarana. F. Struktur organisasi. G. Pembiayaan. H. Pengelolaan. I. Peran serta masyarakat. Dan J. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri. Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota ditetapkan oleh Bupati Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas atau Kepala SKPD melalui Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. Di banyak daerah, pejabat yang ditunjuk adalah Kepala DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Data mengenai perimbangan antara jumlah PAUD yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. 2. Data mengenai perkiraan jarak PAUD yang akan didirikan di antara PAUD terdekat. 3. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD yang akan didirikan per usia yang dilayani. 4. Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan hasil telaahan, Kepala Dinas 1. Memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD, atau 2. Memberi rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD. Izin pendirian satuan PAUD berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin. Menteri atau Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD secara nasional, meliputi: A. Penetapan pedoman pendirian satuan PAUD. B. Koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD. Dan C. Fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi. Gubernur, Bupati, Wali Kota atau Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD di wilayahnya meliputi: A. Koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD. Dan B. Fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Bupati Wali Kota U.P. Kepala Dinas Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur U.P. Kepala Dinas Provinsi. Gubernur U.P. Kepala Dinas Provinsi melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di wilayahnya kepada Menteri U.P. Direktur Jenderal. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Perubahan dan penutupan satuan PAUD. Perubahan satuan PAUD berupa: A. Perubahan nama. B. Perubahan bentuk. C. Perubahan pendiri antar masyarakat. D. Perubahan status. Dan atau E. Perubahan lokasi.
Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala Dinas atau Kepala SKPD melalui Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus pengelola satuan PAUD. Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Kepala Dinas atau Kepala SKPD melalui Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD. Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada Kepala Dinas atau Kepala SKPD melalui Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD. Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota kepada Bupati Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Kepala Dinas atau Kepala SKPD melalui Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru. Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila A. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD, dan atau B. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Kepala Dinas atau Kepala SKPD dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas. Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud diikuti dengan A. Penyaluran pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis. B. Penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas. C. Penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan. KBTPA dan atau SPS sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program. Izin penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan pendirian satuan PAUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendirian, perubahan dan penutupan satuan PAUD ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pendirian satuan PAUD di luar negeri diatur dalam peraturan menteri tersendiri. Pendirian satuan PAUD layanan khusus dan satuan PAUD kerjasama dengan lembaga asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pendirian yang telah dimiliki satuan PAUD sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu pemberian izin habis atau paling lama 3 tahun setelah berlakunya peraturan menteri ini wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri. Peraturan menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Agustus tahun 2014. Unduh dokumen PDF peraturan ini dari Google Drive yang tautannya telah dicantumkan pada kolom deskripsi. Kami juga telah menambahkan dokumen tentang Juknis penyelenggaraan TK, Juknis penyelenggaraan KB, Juknis penyelenggaraan TPA, Juknis penyelenggaraan Pos PAUD, Juknis penyelenggaraan PAUD Islam, Juknis penyelenggaraan PAUD Kristen, Juknis penyelenggaraan PAUD BIA, Juknis penyelenggaraan PAUD Holistik, rencana penyelenggaraan PAUD Jateng dan dokumen lain yang kami tambahkan sesuai permintaan. Klik tombol subscribe dan lonceng di bawah. Mari berdiskusi di kolom komentar. Pertanyaan, saran, dan usulan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih.